Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Ustadz Maulana, tadi aku janji sama jamaah yang ada di rumah. Kalau di segmen keempat ini kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk ke medsos Islam itu Indah. Mohon izin, jangan tersinggung ya. Kenapa? Saya mau kasih tengah Ustaz Ahmad kan. Supaya bagus gambarnya. Oh iya benar-benar. Soalnya kita sama semua bajunya. Iya, supaya serasi. Tapi ini pas banget kalau gitu, kalau karena di tengah nanti aku kasih jawab yang pertama kali boleh ya? Boleh. Jadi gini, jamaah Islam Indah selama ini kita juga silaturahmi. Ada yang sapa-sapaan, ada juga tanya-tanya, jadi bisa kirim salam. Jadi kita libatkan mereka juga. Kita libatkan mereka biar semuanya senang, Masya Allah. Mau curhat apapun bisa. Nah kalau gitu langsung aja kita jawab yang sudah mengirimkan. Kita bacakan ya. Media sosial Islam itu Indah. Oke, ini dari @adihapsah501. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang cadar. 2 tahun terakhir saya mau pakai cadar tapi terhalang oleh restu ibu. Tapi bulan puasa ini ibu memberikan saya izin untuk pakai cadar. Tapi nih orang di sekitar saya selalu bilang cadar kan cuma sunnah. Kalau cuma sunnah buat apa dipakai? Jadi itu menimbulkan keraguan di hati saya. Jadi saya mohon pendapatnya nih Ustadz bagaimana menghadapi orang yang seperti itu. Dan bagaimana agar hati ini tidak goyah lagi dan yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik. Nah karena Ustadz Ahmad kan di tengah, Ustadz Ahmad kan boleh jawab untuk pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita harus pelajari terlebih dahulu apa itu hukum dalam memakai cadar. Di dalam madhab dijelaskan bahwasanya Al-Imam Malik, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Ahmad bin Hambal, mereka sepakat bahwasanya menutup wajah bagi wanita itu bukan termasuk daripada aurat. Maka memakai cadar hukumnya sunnah. Akan tetapi mereka semua sepakat apabila wajah tersebut yang nampak malah justru menimbulkan fitnah buat yang memandang, maka menutup wajah itu menjadi wajib dengan cadar. Tetapi beda dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dijelaskan bahwasanya wanita ketika berhadapan dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, maka seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk daripada aurat. Maka menutup wajahnya pun dianjurkan. Ya, begitu. Kalau menimbulkan fitnah, ya, maka ini makanya dia pakai hijab ya. Hijab, berarti di balik dinding dong di balik ngobrolnya. Kalau takutnya nanti. Jadi kita lihat situasinya. Gitu, iya. Jadi ketika orang tua kita membatasi untuk melakukan amalan-amalan yang diajarkan dalam syariat Islam, maka terus minta izin, doakan orang tua agar memberikan kemudahan dan tetap jadi anak yang baik dan berakhlak yang bagus di hadapan orang tua. Insya Allah dengan akhlak yang bagus itu nanti orang tua akan mendukung di dalam perubahan yang lebih baik lagi insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan untuk jawabannya. Kita langsung aja ini ke pertanyaan yang berikutnya. Ada dari @wulandari_new151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana cara menghilangkan ampuh rasa galau dan bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran yang biar istiqomah dan kuat hafalannya. Terima kasih. Oh ini Ustadz Syam lebih pas nih karena ada 2 hal. Satu menghafal Al-Quran dan juga karena galau. Kalau galau yang pertama dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kegalauan itu munculnya dari hati. Kalau kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah galaunya bisa hilang. Bagaimana cara menghafal Al-Quran yang istiqomah? Cari teman. Gak mungkin menghafal Al-Quran sendirian. Cari teman, cari guru. Gak mungkin kalau gak ada gurunya, bagaimana kita mau istiqomah hafal Quran kalau gak ada tempat setoran? Bagaimana kita mau murojaah hafalan kalau gak ada teman murojaah? Jadi harus ada temannya, harus ada gurunya. Minimal temannya, orang tuanya sendiri atau cari teman kelasnya gitu, cari partner. Cari teman dan cari guru ya Ustaz. Ya betul. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. @rianti_effendi. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita tidak memberitahu tentang meninggalnya seseorang kepada orang tuanya, yaitu ibu. Dikarenakan sang ibu memiliki riwayat penyakit jantung yang bisa membahayakan kondisinya jika mendengar kabar tentang hal yang buruk. Hingga saat ini masih belum diberitahu, udah 2 tahun nggak dikasih tahu Ustadz. Jadi mohon pencerahannya Ustadz. Ustadz Maulana mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan berita itu harus, cuma dalam hal ini cara menyampaikannya pun ada tekniknya. Jadi ada 3 posisi, lihat kapan waktunya, saat kapan, dan yang ketiga adalah gimana? Dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, makanya ini terjadi juga pada saya. Saya tidak akan menyembunyikan. Saya benarnya feeling saya, istri saya akan meninggal jam 5.
Kalau saya bilang kalau sampai subuh istri saya masih hidup, saya minta anak-anakku dibermalamkan di rumah sakit. Tapi pilih saya tidak, kayaknya jam 5 sore deh. Nah, makanya anak-anak tidak usah dibawa ke rumah sakit. Nanti mayatnya saya bawakan ke anak-anak. Dan saya minta anak-anak saya lihat. Jadi sebaiknya memang harus diperlihatkan. Tapi kalau dalam posisi seperti yang ditanyakan tadi, ini bahaya, jangan sampai juga berakibat fatal. Inilah yang dilakukan oleh para dokter, bukan menyembunyikan penyakit, tapi mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan apakah sanggup keluarganya menerima berita ini atau tidak. Nah, jadi kita tetap berbaik sangka, jadi tepat, lakukan 3 hal. Cari waktu yang tepat, Waktu yang tepat, saat yang tepat, saat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat. dengan kata-kata yang tepat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan berikutnya, Tamarase. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Saya sudah khatam membaca Al-Quran sebanyak 3 kali, Masya Allah. Tapi tidak ada guru yang mengoreksi. Apakah bacaan saya benar atau tidak? Bagaimana hukumnya jika demikian Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustadz Cecep mohon jawabannya dong Ustadz, Baik. boleh? Syekh Utsaimin di dalam kitab Kitabul Ilmi dijelaskan bagi orang yang belajar Al-Quran diharuskan talaqi. Talaqi itu adalah bertemu dengan guru atau yang bisa membetulkan. Jadi ada 2 nih, ada yang lagi belajar, ada orang yang memang dia sudah paham hukum-hukum tajwid. Jadi bagi orang yang sudah paham hukum tajwid dia sendiri sampai selesai nanti bertanya setelah itu boleh. Gitu. Ada juga yang tidak talaki yaitu noyu. Nonton YouTube. Nah, itu mah bukan talaki karena kita nggak bisa ini. Tapi bisa juga orang belajar nonton dari situ ya. Nah, itu juga bisa pakai belajar. Cuma tetap talakinya harus ada nanti. Ini kalau udah khatam 1 kali tanpa guru tapi tetap diterima kan sama semuanya? Selama dia yakin tidak salah ya. Selama Insya dia- Allah diterima sih gitu. Cuma kan masalahnya adalah dia itu apakah sudah belajar dasarnya tentang tauhid paham nggak gitu. Jadi lebih- Kalau tidak paham bahaya tuh. Lebih baik ada pembimbingnya ya? Iya, diharuskan. Itu menurut saya Utsaimin. Terima kasih Ustadz Cecep. Pertanyaan berikutnya dan yang terakhir. Krisnawati 362. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menyikapi suami yang sering marah, bicara kasar setiap pulang kantor? Wah itu gimana tuh? Ustadz Ahmad kan boleh ya Ustadz Ahmad kan jawabnya. Kalau ada suami yang bicaranya kasar dan sering marah, maka istri harus bersabar yang pertama. Adukan semua permasalahan rumah tangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan adukan dan ceritakan kepada orang lain karena itu rahasia keluarga. Dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu balas keburukan suami dengan kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, nanti Allah akan datangkan cahaya hidayah kepada orang yang berbuat buruk agar membalas kebaikan dan sadar sehingga tidak akan melakukan keburukan yang pernah dia lakukan lagi. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad kan. Ustadz Maulana, kalau misalnya besok ada yang mau nanya lagi masih boleh kan ya Ustadz? Masih bisa. Masih bisa ya? Kita lanjutkan aja terus. Dan sebenarnya alhamdulillahirabbil respon dari jamaah sebenarnya walaupun kita tidak minta, mereka pada nanya terus. Baik itu di Instagram, di Twitter kita. Jadi sudahlah dari sejak awal Islam itu tidak ada. Masya Allah. Dari tahun 2010 sampai sekarang itu pertanyaan banyak. Dan insya Allah akan terus dijawab sama guru-guru Iya, kita ya. Harus Dan ini sabar bagus. tapi harus sabar. Oh iya, kadang kalau nggak dijawab nanti, kok saya nggak dijawab, Iya. itu Dan kan bisa ada jadi, gilirannya mohon ya. maaf. Berulang-ulang. Bisa jadi pertanyaannya itu tidak kita jawab, tapi Iya. kita jadikan tema. Oh. Untuk kita bahas. Justru itu lebih hebat. Berarti Ustadz. tema kita tuh ada bantuan dari jamaah juga ya. Ini Tunggu, tandanya, tadi mau ngomong. ya tandanya berarti ya. Ini pemirsa di rumah tandanya Ustadz, berarti mereka nyimak pembahasan kita. Oh iya. Karena kata Rasulullah, Ya. as-su'al nisful fahmi. Ya. Sesungguhnya pertanyaan itu adalah sebagian dari kepahaman. Kepahaman. Jadi karena mereka paham dengan apa yang kita sampaikan, mereka nyimak akhirnya timbul pertanyaan. Iya. Masya Allah, kalau gitu sekali lagi untuk jamaah yang sudah mau bertanya ke Islam Ya. itu indah dan terima kasih untuk guru-guru kita Dan ya. bisa juga pertanyaannya diwakili oleh jamaah. Oh Bisa aja iya, seperti itu. terima Tepuk tangan kasih, tepuk dong. tangan dong untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim berbicara tentang hari ini kita bahas yang luar biasa. Menjadi namanya apalagi rakyat idola. Luar biasa. Mohon maaf kepada kita semuanya. Jangan cari memaksa orang untuk jadi baik. Tapi mulailah kebaikan itu dari diri kita. Bagaimana kesempurnaan manusia? Kesempurnaan manusia itu adalah kemampuan untuk berpikir. Dan bagaimana bisa menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan serta bisa memanfaatkan fakultas-fakultas yang dia miliki. Apa fakultas-fakultas itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk itu manfaatkanlah pendengaranmu, manfaatkanlah penglihatanmu, dan manfaatkanlah hatimu
untuk mengolah segalanya sehingga kita menjadi rakyat yang idola. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, alhamdulillah. Beberapa waktu lalu, Syam beserta tim Islam itu indah berkesempatan bertukar ilmu dengan teman-teman milenial yang ada di Bogor nih. Kita berkesempatan untuk memberikan materi mengenai syiar dan dakwah di dalam dunia pertelevisian yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Wah, Masya Allah. Dan alhamdulillah semua pesertanya antusias banget. Semoga semua generasi milenial terus menjadi generasi kebanggaan Indonesia. Allahu Akbar. Alhamdulillah.